rahasianya apa gitu supaya otak tetap prima di usia tua ya. Jadi otak prima itu hubungannya dengan kondisi kognisi. Apa kognisi itu adalah kemampuan untuk eksekutif, bahasa, visual, spasial, dan memori. Nah, kalau yang eksekutif itu artinya kemampuan untuk mengambil keputusan, mempertimbangkan mana buruk, mana baik. Nah, itu eksekutif. Visual spasial itu kemampuan untuk mengikuti petunjuk misalnya, terus dia mengenali benda-benda sekitarnya ya. Kalau bahasa dan memori sudah mudah dipahamin ya. Jadi ada 4 fungsi kognisi yang bisa terganggu di dalam penurunan fungsi otak. Dengan usia tua itu sendiri sebenarnya normal bahwa otak akan berubah sesuai dengan usianya ya, dia normal. Ada yang meningkat misalnya wisdom ya, expertise itu meningkat dia, jadi keahliannya meningkat, skillnya meningkat, kebijaksanaannya meningkat. Terus ada yang menurun tapi normal, misalnya speed processing, jadi berpikirnya agak lama tapi tepat gitu, dia tidak bingung, tidak mengalami kebingungan untuk menentukan sesuatu keputusan ya. Terus rememberingnya agak lama tapi masih mengingat, jadi misalnya dia dia sesekali lupa taruh kunci di mana, tapi dikasih waktu sedikit dia bisa mengingat kembali. Itu dalam kadar normal artinya. Nah, ada yang kita kenal dengan demensia. Apa itu demensia? Itu berarti ada gangguan di kognisi. Tapi bukan cuma satu, biasanya lebih dari satu. Jadi kalau 2 aja kena, tadi kan ada 4, ada eksekutif, visual spasial, remembering, dan bahasa. Kalau ada 2 dari 4 itu, artinya sudah demensia. Dan harus sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya tidak sesuai dengan penuaan yang normal. Penyebabnya banyak, tapi paling banyak karena memang kerusakan di sel otak. Dan sifatnya akan terus bertambah parah. Nah, ini disebut demensia ya. Sebenarnya ini demensia itu ada dibagi 2. Ini yang primer dulu. Saya sebut primer itu artinya tidak diketahui. Artian tidak diketahui adalah kita akan mengalami sesuai dengan usia ya. Jadi paling banyak Alzheimer nomor 1 tuh. Nomor 2 Lewy body demensia. Nomor 3-nya sebenarnya nomor 2 itu vaskuler, yang paling bawah vaskuler. Terus ada FTD itu frontotemporal demensia. Kemudian Parkinson. Ya, Parkinson itu salah satu gejalanya itu demensia sebenarnya dia ya. Slide. Nah, terus bagaimana kita tahu untuk tahu kita ini kena demensia atau enggak? Nah, ada caranya. Caranya itu dengan melakukan tes penilaian MoCA. Jadi Montreal Cognitive Assessment. Ini yang kalau kita lihat si Presiden Trump di Amerika itu nilainya 30 untuk MoCA ini. Kognisinya 30. Maksimal nilai MoCA ini 30. Jadi dia tuh maksimal sekali Presiden Trump ya. Nah, ini apa saja yang dinilai itu banyak. Jadi dari memori singkat ya, memori jangka pendek, bahasa, semua dinilai dari MoCA ini. Apa saja sih sebenarnya penilaian di MoCA itu, kita lihat slide. Nah, ini. Misalnya nomor 1, soal-soalnya seperti ini kira-kira. Nomor 1, mengikuti pola garis dan huruf. Gitu ya, 1, terus A, terus 2, terus B, terus aja diikutin. Kita harus mencoba menebak polanya kemana. Terus gambarnya meniru gambar gitu, gambar kubus. Kemudian kita disuruh menyebutkan nama-nama hewan gitu. Apa aja ini hewannya gitu ya. Ada singa, badak ya. Terus yang paling bawah kita lihat ada mengingat ya, memori. Jadi kita disuruh hafalkan, kemudian dikasih 2 kali kesempatan. Nah, tapi selain ini masih ada, di bawahnya lagi sebenarnya masih panjang lagi. Cuman ini sebagian yang saya tampilkan di sini. Slide. Nah, selain yang primer tadi, primer itu yang tidak diketahui dan sampai sekarang tidak ada obatnya itu, kita ada yang sekunder demensia. Nah, ini yang bisa diobati. Apa saja? Contohnya gangguan tiroid ya. Itu bisa menyebabkan demensia, kelupaan ya.
Terus orang yang ngorok terus ya, misalnya kegemukan dia ngorok gitu, untreated sleep apnea gitu. Itu bisa menyebabkan gangguan memori. Obat-obat tertentu ya, terus alkohol, depresi, kecemasan, itu bisa semua mengganggu kognisi. Jadi penderitanya seakan-akan mengalami demensia, padahal ada penyebab lain yang bisa diobati. Oke, slide. Nah, demensia itu sendiri jalannya seperti ini, dia akan turun. Begitu dia dimulai, dia akan turun. Yang kita bisa atasi yang mild. Begitu sudah sampai moderate, severe, dan terminal, ini tinggal menunggu waktu saja. Jadi waktunya antar step itu biasanya 2-3 tahun. Nah, sedangkan yang mild itu yang pasiennya masih benar-benar sadar bahwa dia sudah terganggu gitu. Jadi wah saya mulai ada lupa-lupa nih. Dia terganggu di sana gitu ya. Sedangkan yang moderate, severe, terminal ini sudah dia nggak sadar bahwa dia mengalami demensia. Alzheimer itu paling banyak di sana itu kalau kita lihat CT scan. Jadi pemeriksaan yang bisa itu CT scan, tapi CT scan itu hanya untuk menyingkirkan penyakit yang bisa diobati ya. Jadi kita hanya menyingkirkan penyakit-penyakit lain, tidak mendiagnosis Alzheimer. Alzheimer sendiri kita diagnosisnya dengan pemeriksaan skor terkait tadi MoCA tadi ya. Nah, kalau kita lihat di CT scan itu terjadi pelebaran. Nah, itu kalau kita lihat ada ventricle-nya. Ini saya nggak bisa nunjuk sebabnya karena pakai komputer orang lain ini habisnya. Ini ada ventricle-nya yang sebelah kanan itu melebar. Nah, itu artinya otaknya menciut. Nah, dia menciut. Kenapa menciut? Karena otaknya mengecil, ada kerusakan. Lama-lama dia mengecil. Setiap kerusakan itu terjadi perubahan kognisi, ya. Yang normalnya sebelah kiri, itu yang kiri normal semua. Kita lihat ya. Nah, ini sifatnya progresif. Terus saja bertambah. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya itu, kita lihat ya, brainnya shrink, jadi menciut, terus terjadi kematian sel otak, kekurangan jaringan hilang, terus terbentuk plak. Kenapa bisa terbentuk plak? Plak ini terbentuk karena gangguan pembuangan kotoran di otak ya. Nah, jadi penumpukan kotoran ini kemudian menjadi kayak benang kusut. Nah, itu yang akhirnya secara tidak langsung dia membuat lingkaran setan yang akan terus memperparah kondisi Alzheimer-nya. Slide. Ada juga yang terjadi, biasanya kan Alzheimer itu di atas 60. Nah, ini ada juga yang terjadi pada younger onset ya. Pada usia 40 sudah mulai pelupa ya, 40-50 gitu. Tapi ini sedikit sekali. Dari semua, kalau demensia itu ada 60-80%-nya itu Alzheimer yang tua, cuma 4%-nya dari 60% tadi yang menyerang usia-usia muda ya. Ada tanda-tanda untuk Alzheimer ada 10, tapi secara umum tadi hubungannya yang mudahnya dengan 4 fungsi kognisi, jadi gangguan memori, gangguan eksekutif, gangguan bahasa, dan gangguan visual spasial ya. Kita lihat ada gangguan memori yang mengganggu aktivitas ya, lupa waktu, lupa tempat, lupa menaruh benda, lupa tempat parkir mobil ya, lupa dia bawa mobil atau tidak. Nah, susah untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dia bisa, tiba-tiba jadi nggak bisa. Misalnya kancing baju sendiri itu nggak bisa gitu, dia lupa caranya, ngikat tali sepatu dia lupa caranya gitu. Slide. Nah, terus dia bingung untuk menyelesaikan masalah gitu, dia bingung sendiri ngambil keputusan nggak bisa. Terus lama-lama dia jadi paranoid gitu ya, bisa kecemasan, dia mulai kehilangan motivasi, depresi, menyendiri, lama-lama terus makin memperparah semua. Tambah buruk ya. Slide. Nah, sekarang untuk mencegah semua demensia itu kita harus mengetahui dulu faktor resiko. Ada faktor resiko yang bisa diubah, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu yang tidak bisa diubah ya. Ini semua manusia akan ngadepin. Jadi tua itu faktor resiko. Kita nggak bisa nolak ya. Jadi kalau nggak mau kena demensia, ya jangan tua. Nah, tapi kan nggak mungkin ya. Jadi
faktor resiko salah satu usia, faktor resiko kedua riwayat keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang pernah kena Alzheimer, demensia, berarti Bapak Ibu punya resiko lebih besar untuk terkena demensia juga ya. Slide. Terus ada ras. Untuk kita ras di Indonesia ini termasuk ras Asia, ras Pasifik Islander ya. Jadi kita ini sebenarnya sudah paling kecil resikonya, cuma 8,4% dibandingkan orang-orang Afrika. Itu lebih besar resikonya, bisa sampai 13%. Nah, satu lagi resiko yang kita tidak bisa pilih itu jadi seorang wanita. Nah, itu wanita itu memiliki resiko lebih besar dibanding laki-laki. Slide. Nah, sekarang kita masuk ke resiko-resiko yang bisa diubah, ya. Yang paling sering itu cedera kepala. Jadi cedera kepala itu meningkatkan resiko sampai 2-3 kali ya. Bisa ada yang 4 kali lipat resikonya bisa kena jadi kepikunan begitu tua ya. Nah itu resikonya nggak langsung. Jadi bukan cedera kepala sekarang kemudian setelah sembuh 2 bulan kemudian jadi demensia. Bukan begitu. Tapi mungkin bisa beberapa tahun lagi, bisa 10 tahun, 15 tahun kemudian dia punya resiko. Apalagi kalau cedera kepalanya berulang. Contohnya pada atlet tinju gitu ya. Nah, itu sering dipukul kepalanya atau atlet judo yang sering dibanting kepalanya sering terbentur lantai gitu. Nah, itu dia punya resiko untuk mengalami kepikunan begitu tuanya ya. Slide. Nah, ini yang lain yang bisa diubah. Contohnya merokok. Itu kita bisa berhentiin. Kegemukan kita bisa berhentiin ya. Jadi kalau kegemukan, merokok, itu gangguan pendengaran, itu sebenarnya kalau kita bisa atasi, resiko kita akan turun. Ya, kayak kalau kita nggak bisa mendengar, gangguan pendengaran, berarti kita akan terisolasi dengan sekitar. Kalau terisolasi, fungsi kognisi kita otomatis akan turun. Nah, ini ada lifelong single person itu tidak menikah. Sebenarnya bukan menikahnya yang penting, tapi tinggal dengan seseorang yang bisa diajak berpartner ya, jadi partner. Kalau misalnya tinggal serumah tapi menikah tapi kemudian sehari-hari juga membuat depresi itu sendiri akan meningkatkan resiko demensia. Jadi kalau misalnya bisa tinggal walaupun tidak menikah tapi ada teman yang menemani dia sampai tua gitu ya, akur itu lebih baik. Terus low education, jadi banyak penting itu edukasi itu penting. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Diet juga mempengaruhi. Jadi makanan yang tinggi sayur hijau itu lebih baik daripada yang lemak, susu gitu ya. Kemudian low engagement in leisure time. Ini artinya perlu senang-senang, perlu liburan. Jadi kalau ini hubungan lebih ke depresi. Jadi kalau kalau jarang liburan itu menurut penelitiannya di tahun 2018 itu resiko demensianya lebih tinggi. Tapi bukan cuma liburan. Jadi bukan ada orang yang memang senang kerja ya. Senang kerja itu misalnya workaholic itu dia nggak apa-apa karena dia tidak merasa depresi dengan bekerja. Tapi misalnya workaholic kita paksa libur, dia kemudian selama liburnya dia depresi gitu. Nah itu juga tidak ada manfaat liburan. Jadi liburan itu memang dia harus ada high engagement. Dia pengen liburan, dia harus menikmati. Dan liburannya bukan liburan harus jalan-jalan, apalagi COVID gini bukan. Tapi misalnya bertemu teman gitu ya, atau ngobrol di Zoom dengan virtual dengan teman, atau pergi ke tempat ibadah. Jadi meditasi. Nah itu termasuk dalam leisure time ya. Slide. Terus yang lain resiko kardiovaskuler ya. Jadi tensi harus diatur. Kalau stroke dihindari, diabetes dijaga gula darahnya ya. Slide. Nah ini tadi saya bilangnya terapi. Jadi terapinya ada nggak sebenarnya untuk supaya otak selalu prima? Nggak ada ya. Jadi untuk yang primer tidak ada. Yang ada saat ini misalnya yang di pasaran ada Aricept, Exelon, Memantine itu hanya mengobati simptom, gejala saja. Jadi fungsinya supaya orang yang menjaga kita, merawat itu bisa lebih mudah hidupnya. Karena kita harus
pahami saat seorang pasien demensia, bukan cuma dia yang menderita, Bang. Mungkin dia sendiri tidak menyadari bahwa dia mengalami demensia, tapi perawat yang sekitar dia, yang merawat orang-orang sekitar dia itu yang mengalami bebannya ya. Nah, jadi yang bisa diterapi adalah yang secondary demensia. Nah, ini sesuai penyebabnya. Untuk bidang saya itu ada dua yang paling sering. Ada SDH kronis, yaitu perdarahan di otak. Biasanya pada usia-usia tua itu kepala kita itu nggak boleh terbentur sama sekali. Satu aja guncangan ringan aja kita bisa menimbulkan perdarahan di otak. Gejalanya tidak langsung, jadi benturannya hari ini mungkin gejalanya 2 minggu lagi. Jadi dia bahkan pasiennya lupa bahwa oh iya ada benturan. Benturannya itu ringan, misalnya pena jatuh di lantai dari meja gitu. Terus dipungut, begitu berdiri kepalanya terbentur meja. Cuma seringan itu aja. Nah itu 2 minggu kemudian bisa terjadi perdarahan. Atau satu lagi normal pressure hydrocephalus. Ini NPH. Itu juga mirip-mirip Alzheimer awal gejalanya, tapi ini bisa diobati. Dengan operasi, pasiennya akan kembali seperti semula. Slide. Nih ya. Ini rahasianya sebenarnya. Rahasia otak tetap prima ya. Use it or lose it ya. Jadi kita harus asah terus. Kayak pisau ya, harus diasah. Kalau enggak, dia akan berkarat, tidak bisa dipakai lagi. Ini rahasianya. Akhirnya saya sampai ke rahasia nih. Slide. Nah, beberapa penelitian yang sekarang sedang berjalan ya. Nah, ini masih hasilnya masih 50-50, belum bisa diterapkan secara umum. Yang terakhir, surgery itu pembedahan baru masuk fase 3 dengan slide dengan dipasang alat. Ini namanya DBS, Deep Brain Stimulation. Jadi dengan pasang alat ini ada baterainya, ada remote controlnya, ya. Terus dipasang listrik ke dalam otak langsung. Nah, ini masuk fase 3. Fase 3 itu artinya penelitiannya sudah mencapai kesimpulan bahwa DBS ini bermanfaat. Nah, sekarang mau dilihat efek sampingnya. Sekarang lagi menunggu rekrut sampai 3.000 pasien, 3.000 kasus. Nah, sedang berjalan, mungkin selesai tahun 2022 atau 2023 target mereka. Ini di luar negeri. Cuma memang sampai sekarang yang manfaat dirasakan adalah untuk memori jangka singkatnya, yang jangka pendeknya itu membaik. Penyakitnya sendiri tidak membaik. Penyakitnya akan terus berjalan sehingga saat penyakitnya bertambah parah, mungkin kita harus meningkatkan voltase. Jadi alat ini memiliki voltase frekuensi yang bisa diubah-ubah kayak radio. Nah, didukung oleh baterai satu. Baterainya bisa dicas. Jadi saat ini ya fase 3. Ini mungkin jadi harapan untuk Alzheimer. Slide. Nah, ini ya. Rahasia secara umum, general rule, what's good for the heart is good for the brain. Jadi kalau kita kasih apa yang bagus buat otak ya, otomatis untuk ke jantung juga bagus ya. Mungkin yang berbeda adalah ada latihan-latihan memori yang harus ditambahkan ya untuk melatih elastisitas fungsi kognisinya. Slide. Ini ya. Ini sebenarnya secara umum adalah untuk kesehatan jantung juga, kecuali itu ya berteman gitu ya, itu olahraga itu sebenarnya bukan cuma olahraga jalan aja, tapi juga sesekali perlu olahraga yang memiliki beban ya, ditambah resistance training, kemudian tambah lagi kayak olahraga pikiran tuh misalnya kayak sudoku ya, catur, main bridge, itu bagus, sangat baik untuk mengurangi resiko demensia. Saya ya. Boleh ke Dr. Norman dulu ya, Dok ya. Ya. Baik, Dok, mungkin boleh diterangkan kembali nih, Dok, masih banyak yang bingung bedanya demensia, Alzheimer, sama yang mungkin hanya lupa-lupa yang cuma
lupanya bukan karena penyakit, mungkin boleh dibedakan seperti apa mungkin dok untuk para peserta dipanya? Perbedaannya, kalau demensia itu penyakit secara umumnya ya, jadi dia adalah sekumpulan gejala yang mengganggu kognisi. Nah, kognisi tadi yang 4 tadi. Jadi kalau sudah terganggu 2 dari 4 disebut demensia. Nah, Alzheimer itu adalah bagian dari demensia dan dia adalah penyebabnya tadi terbentuk alfa amyloid body di otak karena otaknya itu tidak bisa membuang kotoran. Sifatnya progresif. Itu Alzheimer. Sedangkan yang pikun-pikun biasa mungkin yang ringan ya. Mungkin tidak sampai 2 dari 4 fungsi kognisi tadi. Jadi memang secara umum tadi saya penuaan itu otomatis akan mengurangi speed of processing, mengurangi memori, tapi tidak sampai mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Baik dok, soalnya tadi masih ada yang bertanya dok perbedaannya, jadi saya ulang kembali supaya lebih menjelaskan kembali ke peserta. Nah dok, untuk tadi terkait dengan pemeriksaannya juga ya dok ya, kalau mungkin pemeriksaan itu sebenarnya baiknya dilakukan untuk mencegah pikun ataupun tadi demensia ataupun Alzheimer, baiknya sebenarnya dilakukan mulai usia berapa dok untuk mencegah lebih dini dok? Oke, kalau untuk Alzheimer itu yang paling banyak tadi itu kan di atas 60 tahun. Ya mungkin kalau 60 tahun setahun sekali kita sudah baik memeriksakan otak ya. Dan fungsi untuk pemeriksaan otak itu sendiri hanya untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab demensia yang bisa diobati. Kalau yang masih muda dok, mungkin kalau misalnya yang tadi kalau hanya lupa-lupa pikun-pikun yang sederhana, sebenarnya baiknya untuk pencegahan ini mulai dilakukan umur berapa dok untuk pemeriksaannya dok? Pemeriksaan untuk demensia itu sebenarnya tidak ada. Memang karena masalahnya itu tidak ada. Jadi yang ada hanya menyingkirkan penyebab demensia yang bisa diobati. Nah, misalnya di umur 40 dia mulai pelupa, ya kita harus cari penyebabnya apa. Nah, itu diperiksa mulai dari MRI otak gitu ya. Periksa lab tiroid, fungsi kadar vitamin B12-nya, itu diperiksa semua. Masalahnya memang sampai saat ini kita tidak bisa pemeriksaan penunjang itu belum ada yang bisa mengetahui ini sudah kena demensia atau belum gitu. Ada kayak PET scan bisa, tapi belum menjadi pilihan pertama. Jadi belum rekomendasi wajib bahwa kita PET scan. PET scan itu lebih untuk membedakan ini Alzheimer atau demensia yang lain. Jadi pasiennya sudah kita diagnosis dulu demensia, kemudian kita pengen tahu Alzheimer atau tidak. Nah itu dengan PET scan itu bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih jangan-jangan ada resiko, nah masalahnya karena belum ada pemeriksaan itu saya nggak bisa bilang ada nggak pemeriksaannya, nggak ada. Baik, berarti kalau misalnya masih muda, terus misalnya sekitar usia 30-an begitu dok, dia sudah mulai lupa-lupa yang ringan, tapi boleh ya dok ya melakukan pemeriksaan mungkin untuk memantau gejalanya supaya lebih dini dilakukan pencegahan, begitu boleh ya dok ya datang ke dokter? Sangat boleh, sangat boleh. Jadi mulai dari umur 30 itu bagusnya sekali aja diperiksa otaknya ya, di MRI otak itu sekali aja. Jadi kita ketahuan karena kecuali demensia ada penyakit otak lain yang pengen kita cegah juga. Kan kalau kita baca selebriti kayak Agung Hercules ya, masih muda, dia nggak ketahuan bahwa ada tumor otak gitu. Andai dia bisa ketahuan lebih dini, mungkin tidak berakhir dengan tragis. Ya, dok, kalau yang kita tahu ya dok ya, biasanya masyarakat yang tinggal di perkotaan ini stresnya cukup tinggi ya dok ya. Kadang-kadang berangkat kerja aja udah mulai stres dok di jalan macet. Nah, untuk tingkat stres sendiri, apakah juga berpengaruh dok terhadap terjadinya tadi Alzheimer, demensia, dan juga pikun-pikun yang mungkin masih versinya mild seperti itu mungkin berpengaruh tidak ya dok? Stres ya, kalau stres ya, iya tekanan jelas. Dan stres dok. Iya, jelas, pasti. Nggak boleh. Jadi stres itu memperberat resiko demensia. Jangan stres. Nggak usah kerja aja kalau nggak. Berapa persen mungkin dok? Ya. Berapa persen mungkin tingkatnya untuk stres sendiri berpengaruh dok? Resikonya bisa naik sampai 2-3 kali.
Baik, berarti jangan stres-stres ya dok ya. Tadi dibilang Jangan, dok iya. juga kalau nonton webinar itu juga mempengaruhi supaya fungsi kognitif kita juga lebih baik ya dok ya. Jadi para peserta webinar di pagi hari ini pastinya diharapkan tingkat stres atau Alzheimer-nya juga menurun ya dok ya, karena sering nonton webinar juga ya dok ya. Iya. Baik dok. Nah mungkin tadi juga boleh dibantu dijelaskan sedikit dok, yang bedanya tadi ada mild, ada moderate, severe, sama terminal juga. Nah itu untuk apa namanya gejalanya sendiri secara mungkin yang bisa kita lihat nih dok, mungkin kan kalau kita sendiri kadang-kadang nggak merasa kalau kita sudah mengalami dok. Mungkin kalau dari pihak keluarga nih sudah bisa bantu untuk mengenali gejalanya, mungkin dari yang mild bisa ke moderate, severe, terminal itu seperti apa mungkin dok dari keluarga bisa bantu. Yang mudah ya, yang mudah aja nih. Kalau saya periksa pasien tuh yang mudah kayak gini. Tapi biasanya sudah agak sore ya, agak sore. Coba ingat-ingat pagi tadi makan apa. Gitu. Kalau kita masih ingat ya, berarti masih aman. Ya. Nah kalau yang mal itu dia sudah mulai nggak ingat. Pagi tadi makan apa dia lupa. Gitu. Nah terus yang mal itu memang kan tadi saya bilang kalau mal itu penderitanya sudah merasa terganggu sendiri dia. Dia bahkan kalau ke mall dia lupa taruh mobil di mana gitu. Nah itu tapi dia sadar bahwa dia lupa. Itu mild. Nah, sisanya yang berat-berat yang sudah mulai moderate dia mulai lupa bahasa. Misalnya dia biasa sebenarnya dia orang Jawa Barat biasa berbahasa Sunda, mother language-nya. Kemudian dia tiba-tiba tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, itu sudah mulai moderate. Dia bisa komunikasi tapi sulit sekali untuk berkata dengan bahasa Indonesia misalnya itu ya. Terus kemudian berakhir ya bisa misalnya kayak tadi saya bilang lupa cara ikat sepatu gitu, lupa cara ngancingin baju tuh nggak bisa dia. Nah, itu mulai berat sekali dia. Mungkin lupa namanya sendiri bisa gitu ya. Itu yang berat. Tapi yang paling mudah yang awal kalau kita lupa nih sudah mulai lupa tadi pagi saya makan apa ya. Nah, itu sudah lupa ya. Lebih baik diperiksa langsung. Baik dok. Nah kalau mungkin secara genetik dok, mungkin kalau misalnya ada yang orang tuanya nih mengalami Alzheimer tadi dan juga demensia, nah seberapa besar sih sebenarnya persentase si anak ini kemungkinan atau keturunannya mengalami kejadian yang sama? Bukan cuma orang tua, jadi saudara juga misalnya orang tuanya enggak, tapi saudaranya Alzheimer. Nah dia punya resiko 4 kali lipat dibanding orang normal. 4 kali resikonya ya dok ya? Ya, jadi tinggi sekali. Berarti kita harus tahu juga mungkin di silsilah keluarga yang tidak secara langsung kita bisa bertanya ya dok ya kalau mungkin ada kejadian seperti itu supaya kita mungkin melakukan pencegahan dini juga bisa ya dok ya? Ada resiko seperti itu ya dok ya? Saudara kandung, saudara kandung. Saudara kandung. Ya, misalnya anggap misalnya saya sudah 50 gitu ya, punya saudara saya umurnya 60, dia kena Alzheimer gitu. Dan berarti saya harus siap-siap nih, saya bisa juga kena nih artinya gitu. Baik, Dok. Nah, ini juga ada pertanyaan, Dok. Kalau misalnya mau melakukan kayak tes tadi seperti MOCA, itu baiknya dilakukannya dengan dokter atau psikolog atau bagaimana mungkin dokter boleh bantu? Oh iya, pemeriksaan itu bisa ke dokter saraf ya, dokter psikiater. Itu bisa dilakukan di rumah sakit biasanya ya. Baik. Nah dok, ini juga ada yang bertanya kalau misalnya nih dok, orang yang suka mengulang-ulang cerita secara tidak sadar hal yang sama, itu apakah juga digolongkan dengan demensia juga dok? Atau Alzheimer dok? Maaf, orang yang suka apa tadi? Yang suka mengulang-ulang cerita dok. Kadang-kadang kan ada juga nih yang suka mengulang-ulang cerita, kadang-kadang dia nggak sadar kalau dia sudah mengulang cerita itu beberapa kali. Nah itu apakah juga sudah mulai tanda-tanda ya dok? Oh, enggak. Kalau pertanyaannya apakah dia sadar nggak dia mengulang gitu? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Apakah perilaku dia itu mengganggu nggak kehidupan sehari-harinya, kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-hari dia gitu. Kalau mengganggu, ya bisa jadi termasuk salah satu gangguan demensia. Tapi kan demensia tadi gangguannya kognisi tadi ada 4 tadi. Kalau cuma mengulang cerita berarti dia memorinya bagus ya.
Tapi apakah dia tidak melakukan dengan sadar atau tidak, itu masalahnya gitu aja ya. Jadi Baik, harus kalau tahu dia sadar atau enggak ya dok ya. kita itu aja kayaknya bukan termasuk demensia. Baik dokter. Nah ini dok, kalau untuk yang masih muda ya dok, mungkin caranya bagaimana supaya punya ingatan yang jangka panjang dan supaya mencegah mungkin terjadinya mungkin punya ingatan, intinya dia bisa digunakan jangka panjang, tetap terima nanti di usia senior, mungkin seperti apa dok? Itu tadi sesuai kata Ibu Anita tadi ya, tetap aktif ya, harus tetap aktif. Gitu. Kuncinya cuma itu sebenarnya, tetap aktif. Kalau bisa penekanan saya yang kedua adalah tetap bahagia ya, harus bahagia. Jadi jangan lupa liburan, tetap aktif, terus cari tantangan, harus ada tantangan. Jadi jangan monoton aja. Monoton tuh contohnya begini, maaf ya kalau misalnya pegawai kantoran gitu ya, datang, duduk di meja, ngerjain misalnya pembukuan, kemudian selesai pulang. Lakukan itu setiap hari, otaknya otomatis menciut sendiri, walaupun masih muda. Gitu. Ya. Jadi harus ada tantangan. Jadi pekerjaan yang resikonya lebih rendah menderita demensia. Contohnya pengacara, ya. Pokoknya yang rumit-rumit ya, mungkin jadi manajer ya, itu rumit kan. Itu lebih kecil resikonya. Nah, itu bisa sekaligus mengurangi resiko demensia di usia lanjut. Gitu. Tapi kalau misalnya kerjanya cuman petani misalnya ya, dia cuma datang nyangkul pulang, gitu ya. Nah, itu resikonya jauh lebih besar. Jadi kalau masih muda, dari muda carilah pekerjaan yang tinggi misalnya ya. Kalau jadi polisi, jangan polisi yang cuma di kantor, tapi harus tingkatnya tinggi. Jadi yang semakin tinggi prestasinya, resiko demensia makin rendah gitu. Semakin tinggi edukasi makin rendah, makin tinggi aktif setiap hari makin rendah demensianya. Ya. Baik, dok. Jadi intinya juga melakukan hal-hal yang mungkin di luar aktivitas rutin begitu ya dok ya. Dan Ya. juga tadi aktif begitu ya dok. Betul. Berteman, baik. Jangan lupa berteman ya. Kaitannya dengan sosialisasi supaya tetap ada lawan bicara untuk ini ya dok ya. Ya, betul. Pentingnya, harus. dok. Harus. Baik. Nah, Dokter Winorman, mungkin kalau terapinya sendiri dok, bagi yang di sini sudah ada keluarganya atau mungkin saudaranya yang sudah kena Alzheimer ataupun tadi demensia ataupun yang pikun-pikun ringan, nah sebagai pihak keluarga mungkin yang bisa dilakukan apa dok mungkin terkait terapinya mungkin? Terapi ya, paling banyak memang terapinya gejala aja. Jadi memang temenin. Paling sering pasien dengan gangguan demensia ini dia depresi ya, karena dia kadang merasa curiga ini, keluarga saya nih bohongin saya nih karena tahu saya sakit, saya dibohongin gitu. Paling sering seperti itu. Nah itu yang harus kita yakinkan. Tapi masalahnya kan karena dia lupa ya. Hari ini dia ingat, besok dia lupa. Kita harus ulangi lagi. Jadi memang keluarganya itu benar-benar harus tahan banting ya. Itu satu, terapinya simptomatis. Kedua, kayak Ibu Anita bilang, pakai suplemen. Nah, suplemen itu sebenarnya tidak akan membalikan penyakitnya, tapi jelas akan memperbaiki kualitas hidup ya. Jadi paling enggak memori jangka pendeknya akan membaik ya. Kalau untuk pasien saya yang stroke, yang trauma ya, itu pemulihannya jauh lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi banyaknya simptomatis, gejalanya kita atasi. Kita harus temani terus, yakinkan bahwa dia tidak depresi, dia tidak cemas ya. Sisanya suplemen. Yang lain nggak ada, kita cuma bisa bantu dia aktif. Jangan karena dia demensia kita biarkan dia terbaring di ranjang jadi bedridden gitu, tambah buruk dia jadinya. Baik, jadi pentingnya peran keluarga ataupun caregiver juga untuk membantu mungkin yang sudah tarafnya sudah sampai sifir terminal, perlu bantuan dari pihak keluarga begitu ya dok? Iya, betul. Baik, Dokter Winorman, saya rasa hampir semuanya sudah terjawab nih dok untuk pertanyaannya tadi dari sisi slide juga dan juga ada beberapa pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Mungkin terakhir
tips dari Dokter Winorma nih terkait dengan tema kita rahasia tetap prima di usia senior. Mungkin boleh dikasih tahu deh dok, walaupun itu rahasia ya dok. Mungkin silakan dok, boleh disampaikan. Tetap aktif ya, tetap bahagia. Udah, paling 2 itu aja kuncinya ya. Sederhana ya dok, aktif dan bahagia. Kalimatnya betul. sederhana, tapi mungkin untuk dilakukannya agak sulit, tapi boleh dicoba ya dok ya. Ya. Kalau stres macet jangan kerja di luar lah, kerja di rumah. Ya, baik Dokter Winorman, terima kasih banyak atas materinya dok, pastinya sangat bermanfaat.